Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas adalah prinsip dasar mata kuliah analisis laporan keuangan. Baik, perkenalkan, nama saya Fatur Reski dengan NIM 1992142004, bertugas sebagai pemateri kedua sekaligus sebagai moderator presentasi pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok keempat adalah Muhammad Anugrah Arya Pratama sebagai pemateri pertama dan Nikmatul Atiyah sebagai pemateri ketiga. Baiklah, selanjutnya saya persilakan kepada saudara Muhammad Anugrah Arya Pratama untuk memaparkan materinya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai materi kami. Langsung saja. Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan atau judgment process. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok atau turning point pada tren, jumlah dan hubungan, dan alasan-alasan perubahan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut seringkali merupakan tanda awal atau early warning signal terjadinya pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Proses penuh pertimbangan ini dapat ditingkatkan melalui pengalaman dan penggunaan alat-alat analitis. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu A. Pengertian prinsip dasar analisis laporan keuangan. Merupakan suatu proses yang penuh dengan pertimbangan dengan tujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan pokok pada tren beserta alasan dan penyebabnya. Informasi yang dihasilkan hanya menunjukkan suatu tanda peringatan awal akan terjadinya suatu pergeseran menuju keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Prinsip dasar analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik tertentu. Setiap metode dan teknik analisis didasarkan pada pertimbangan penting. Setidaknya ada suatu data yang disajikan penting untuk mengevaluasi posisi dan kinerja suatu perusahaan. Selanjutnya, B. Prosedur analisis laporan keuangan. Langkah yang harus ditempuh dalam melakukan analisis laporan keuangan ialah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dengan jelas tujuan dari analisis. Yang kedua, memahami latar belakang data keuangan perusahaan. Pemahaman latar belakang ini mencakup pemahaman bidang usaha perusahaan dan kebijakan akuntansi yang dianut dan diterapkan perusahaan. Yang ketiga, memahami kondisi-kondisi yang berpengaruh pada perusahaan. Yang perlu dipahami mencakup tren industri di mana perusahaan tersebut beroperasi, perubahan teknologi, perubahan selera konsumen, perubahan faktor-faktor ekonomi, perubahan pendapatan per kapita, tingkat bunga, tingkat inflasi, dan pajak, dan perubahan dalam perusahaan itu sendiri. Yang keempat yaitu mempelajari dan mereview laporan keuangan. Sebelum analisis dilakukan, perlu dilakukan review terhadap laporan keuangan perusahaan yang dianalisis, dan apabila dipandang perlu dapat menyusun kembali laporan keuangan perusahaan yang dianalisis. Dan yang terakhir ialah menganalisis laporan keuangan setelah memahami profil perusahaan dan mereview laporan keuangannya. Maka dengan menggunakan teknik dan metode yang ada, dapat dilakukan analisis laporan keuangan dan menginterpretasikan hasil analisis tersebut. Dan bila diperlukan dapat disertai dengan dokumentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih saya ucapkan atas pemaparan materi dari saudara Muhammad Anugrah Arya Pratama. Selanjutnya saya akan memaparkan materi bagian C, yakni metode dan teknik analisis laporan keuangan. Metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu A. Metode analisis horizontal atau dinamis,
adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa tahun periode, sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Metode analisis horizontal ini membandingkan pos yang sama untuk periode yang berbeda. Baik, selanjutnya teknik-teknik analisis untuk metode analisis ini antara lain, yang pertama ada analisis perbandingan, yang kedua ada analisis tren atau indeks, yang ketiga ada analisis sumber dan penggunaan dana, dan yang terakhir adalah analisis perubahan laba kotor. Bagian B adalah metode analisis vertikal atau statis. Adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun atau periode tertentu, yaitu dengan membandingkan antara pos yang satu dan pos yang lainnya pada laporan keuangan yang sama untuk tahun atau periode yang sama. Adapun teknik-teknik analisis untuk metode ini antara lain, yang pertama ada analisis presentasi per komponen atau common size. Yang kedua ada analisis rasio, dan yang terakhir ada analisis impasse atau break even point. Analisis rasio merupakan teknik analisis laporan keuangan yang paling banyak dipakai dalam praktik. Dalam menggunakan teknik analisis rasio, yang perlu ditekankan adalah arti dari kegunaan dari masing-masing angka rasio tersebut. Selanjutnya adalah bagian D, hasil analisis laporan keuangan. Analisis terhadap laporan keuangan dengan menggunakan berbagai metode dan teknik analisis, dan telah difokuskan pada area analisis yang jelas akan menghasilkan dua informasi penting, yaitu informasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Informasi yang diperoleh dari hasil analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan akan menjadi bahan pertimbangan atau masukan bagi para pemakai laporan keuangan, baik intern maupun ekstern, dalam pengambilan keputusan ekonomi terutama yang menyangkut dengan perusahaan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Nikmatul Atia untuk memaparkan materinya. Nama saya Nikmatul Atia, NIM 199241106, sebagai peserta ketiga. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai prinsip dasar analisis laporan keuangan. Prinsip dasar analisis laporan keuangan ada 5. Yang pertama, analisis komparatif. Langkah awal yang baik di dalam melakukan analisis laporan keuangan adalah dalam menyajikan laporan keuangan secara komparatif, misalnya 2 atau 3 tahun atau lebih. Dengan menyajikan laporan keuangan komparatif, dapat diperoleh gambaran mengenai pergerakan atau kecenderungan serta memberikan petunjuk yang berharga dalam rangka memprediksi masa yang akan datang. Adapun perbandingan laporan keuangan untuk 2 atau 3 tahun dapat dilakukan dengan menghitung perubahan dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah absolut maupun relatif. Yang kedua, analisis common size atau presentasi per komponen. Analisis laporan keuangan dalam presentasi per komponen menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total komponennya. Suatu neraca yang disusun dalam presentasi per komponen atau common size dapat memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, komposisi investasi atau aktiva dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tidak lancar. Yang kedua, struktur modal atau komposisi pasifa yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Yang ketiga adalah analisis rasio. Rasio keuangan biasanya dinyatakan dalam bentuk sebuah persentase atau kali. Ada beberapa jenis rasio yang digunakan dalam analisis laporan keuangan, antara lain yang pertama rasio likuiditas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek.
Yang kedua, rasio solvabilitas, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga, rasio profitabilitas, yaitu melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang keempat, rasio aktivitas, yaitu mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset dengan melihat tingkat aktivitas aset. Yang kelima yaitu rasio pasar, melihat perkembangan nilai perusahaan relatif terhadap nilai buku perusahaan. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan dana. Pada umumnya, dana dapat diartikan sebagai kas dan setara kas atau modal kerja. Analisis sumber dan penggunaan dana, di mana dana diartikan kas, sangat berguna untuk melihat aliran kas atau cash flow yang terjadi pada perusahaan selama periode tertentu. Penggunaan analisis sumber dan penggunaan dana ini, pengelola perusahaan akan memperoleh informasi mengenai sebab-sebab terjadinya surplus atau defisit kas selama periode tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang kas. Terakhir, analisis tren. Analisis tren dilakukan dengan menggunakan data-data masa lalu guna melihat kecenderungan atau tren dari angka-angka rasio tertentu. Analisis tren ini akan memberikan gambaran apakah rasio-rasio tersebut cenderung naik, turun, atau konstan. Dari gambaran ini akan dapat dideteksi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan, dapat diobservasi baik buruknya pengelolaan perusahaan. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah sebagai penutup pada diskusi kali ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.